Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Observasi sebagai Alat Evaluasi. Di mana dengan presentator pertama yaitu Adela dan saya dirinya sebagai presentator kedua. Dan Putri Aprilia sedang di program kelompok Sungai. Saya pada Adela dipersilakan. Yaitu pengertian observasi. Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisa dan mengadakan hal catatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Secara garis besar, teknik observasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu structured or controlled observasi, yaitu observasi yang direncanakan, terkontrol, dan or informal observasi informasi atau tidak direncanakan lebih dahulu. Yang kedudukan observasi di dalam evaluasi. Observasi merupakan metode langsung terhadap tingkah laku seperti di dalam situasi sosial. Dengan demikian merupakan bantuan yang vital sebagai suatu alat evaluasi. Dalam rangka evaluasi, hasil belajar observasi digunakan sebagai teknik evaluasi untuk menilai kegiatan-kegiatan belajar yang bersifat keterampilan atau skill. Misalnya untuk mengadakan penilaian terhadap murid-murid, bagaimana cara mengelas, membungkus, menjahit pakaian, mengetik, membuat sambungan pusat pintu, dan menyambung kabel dan memasang alat-alat listrik. Yang C yaitu situasi dalam observasi. Yerselin dan Megis membagi situasi yang dapat diselidiki melalui observasi langsung, yaitu menjadi 3 macam, yaitu satu, situasi bebas, free situation. Yang kedua, situasi yang dibuat, yaitu manipulator situasi. Yang ketiga, situasi campuran. Jadi cara-cara mencatat observasi. Ada 2 cara pokok tentang mencatat observasi adalah sebagai berikut. Yang satu, unit-unit tingkah laku yang akan diamati dirumuskan atau ditentukan lebih dahulu dan dicatat-catat. Yang dibuat hanyalah mengenai aspek-aspek atau kegiatan yang telah ditentukan. Yang kedua, kita mengadakan observasi tanpa menentukan lebih dulu aspek-aspek atau kegiatan-kegiatan tingkah laku apa yang diamati. Dengan demikian, menurut cara-cara yang kedua, kita dapat mencatat apa saja yang terjadi dalam situasi tersebut. Lamanya observasi dan posisi pengamatan. Lamanya tiap observasi ditentukan oleh kegiatan dan tujuan yang didasarkan atas analisa tentang analisa-analisa yang diamati pada umumnya. Kegiatan observasi dapat berlangsung secara tertahap tiap-tiap 1 sampai dengan 15 atau 30. Misalnya, observasi yang dilakukan oleh seorang konselor sekolah terhadap seorang siswa dalam situasi informasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu. Baik, selanjutnya validitas observasi. Validitas merupakan salah satu syarat yang terpenting bagi suatu alat evaluasi. Suatu teknik evaluasi dikatakan mempunyai validitas yang tinggi atau disebut valid jika dapat mengukur apa yang sebenarnya harus diukur. Maka untuk menjaga tetap adanya validitas observasi yang dilakukan, guru hendaknya memperhatikan ketentuan kualitas berikut. Yang pertama, pencatatan di dalam observasi harus dilakukan segera dan secepat mungkin. Jangan dibiarkan peristiwanya terlalu lama sehingga dengan demikian bagian-bagian yang penting tidak terlupakan dan pencatatan dapat lebih objektif. Yang kedua, observer atau pengamat harus selalu sadar akan bahaya dari misinterpretasi yang timbul karena kekacauan atau kurang pahamnya
membedakan mana yang berupa gejala atau simptom dan mana yang berupa sebab-sebab. 3. Generalisasi dari observasi baru dapat diterima atau dilakukan berdasarkan penelitian yang sangat berhati-hati dan didasarkan atas sampel yang luas. 4. Last but not least, signifikasi hasil observasi sangat bergantung pada kecakapan, pemahaman, dan sifat-sifat pengamat itu sendiri. Yang selanjutnya, interpretasi data observasi. Menganalisis data observasi dapat memerlukan waktu yang tidak lama jika observasi yang dilakukan bertujuan untuk membandingkan frekuensi kegiatan tertentu. Misalnya, observasi yang dilakukan oleh guru dalam rangka evaluasi kegiatan praktek atau keterampilan murid-murid dalam mengerjakan pelajaran, mengelas atau dalam hal ini, guru menggunakan teknik observasi yang disebut structured observation, yakni dengan menggunakan daftar isian atau rating scale, yang di dalamnya telah tercantum jenis-jenis aspek kegiatan yang harus dinilai. Selanjutnya, kebaikan dan kelemahan data observasi. Kebaikannya yaitu beberapa kebaikan dari data observasi dalam bidang evaluasi tertentu, antara lain ialah sebagai berikut. A. Data observasi diperoleh secara langsung dengan mengamati kegiatan atau ekspresi siswa dalam berbuat atau bereaksi terhadap suatu perangsangan atau situasi tertentu, sehingga dengan demikian data tersebut dapat lebih objektif dan melukiskan aspek-aspek kepribadian siswa yang sebenarnya. B. Di dalam situasi yang relatif bebas, dalam arti tanpa adanya tekanan-tekanan dari luar, individu yang diamati tidak berasa on the spot. Dia tidak merasa sendirian, dia melakukan kegiatan dan mengekspresikan kebiasaan, minat, serta sifat-sifatnya secara spontan. C. Data yang diperoleh dari observasi mencakup berbagai aspek kepribadian individu, sehingga di dalam pengolahannya tidak berat sebelah atau hanya menekankan salah satu dari kecakapan atau pencapaian hasil belajar siswa. Yang kedua, kelemahannya yaitu yang pertama, observasi sebagai suatu teknik evaluasi memerlukan sejumlah skill yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kepribadian pengamat seringkali merupakan variabel tambahan. Pengalaman merasakan nilai pengamat tidak selalu dapat dipisahkan secara tegas dari tingkah laku siswa yang dicatatnya. Yang ketiga, tingkah laku yang sama yang dimanifestasikan oleh bermacam-macam individu belum tentu mempunyai arti yang sama bagi pengamat-pengamat yang berlainan. Yang keempat, data yang hanya diperoleh dari observasi tidak dapat memberikan gambaran atau prinsip yang sama tentang struktur kepribadian. Untuk itu masih diperlukan data yang diperoleh dengan teknik lain. Baik, setelah tadi presentasi dari kelompok kami, yang selanjutnya kita akan lanjut dengan game dan tanya jawab. Oke udah. Untuk perwakilan dari masing-masing kelompok, silakan maju ke depan. Lara, ayo. La. Ayo anak. Ibu menunggu. Aku terlalu di depan kita. Cucuk kau. Sabar dah bodongnya. Dah, cepat. Cupet deh. 1, 2, 3. Om Pipa Layung Damrek. Enggak. Om Pipa Layung Damrek. Ulang. Ya, itu satu cuma Om Pipa Layung Damrek. Om Pipa Layung Damrek.
Kau kecilin lah. Udah. Tengoklah. Kelompok berapa lagi? 3. 3 enggak? Berarti ambil 5. Yop. Kelompok 4 kan? Kelompok. Tapi Cuma angkat sendiri. gak nengok lagi anjing. Gak ada masalah yang gampang, semua jelaskan apa yang mau kami kasih. Untuk kelompok 4, jelaskan menurut pendapat kamu apa yang dimaksud dengan situasi yang dibuat atau manipulasi situation dan contohnya. Udah. Apa yang pendapat kamu apa yang dimaksud dengan situasi yang dibuat? Gak apa-apa kok gak dengar. 3. Jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan unstructured or informal observation. Yoga jangan gini. Unstructured or informal observation dan berikan contoh. Iya, Kelompok berapa lagi? Kelompok 7. 7 mana? 7 masih. Salah itu bukan on tapi or. Udah on. Menurut pendapat pribadi kalian, Apa? ya coba jelaskan menurut pendapat pribadi kalian, kesimpulan yang dapat diambil pada presentasi observasi sebagai alat evaluasi. Yuk, kelompok 6 tadi pertanyaannya jelaskan yang dimaksud struktur informal observation. Ya, dan berikan contohnya. Udah? Apa tadi? Coba jelaskan menurut pendapat kalian Kesimpulan yang dapat diambil pada materi observasi sebagai alat evaluasi. Oke? Yang dapat menjawab dipersilahkan. Ini bahasa Inggris. Udah. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang pertanyaannya jelaskan menurut kamu apa yang dimaksud dengan situasi yang dibuat atau manipulasi situasi dan berikan contohnya. Nah, manipulasi situasi menurut saya adalah ketika seseorang sengaja mengubah atau memanipulasi situasi untuk mencapai tujuan tertentu. Seringkali dengan cara yang tidak jujur atau tidak etis. Contohnya, bisa berupa seseorang yang mengatur situasi di tempat kerja agar orang lain terlihat buruk atau menguntungkan dirinya sendiri. Terima kasih ya Pak untuk jawabannya. Selanjutnya kepada Solehan, silakan untuk menjawab. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok penyanyi. Jawabannya adalah situasi struktur of controller. Controller itu artinya itu struktur operasi pengadilan. Adapun tujuannya adalah Gini kan soalnya. iya, belum sempat lagi aku. Ya ada pengadilan. Pengendalian. Pengendalian. Kau bilang pengadilan. Beda jawab. Oke. Itu artinya itu. Adapun tujuannya itu adalah pertama pembuatan pengamatan, selanjutnya metode pengumpulan data, habis itu frekuensi dan durasi, alat dan teknik. Lanjut. Iya, udah lanjut. Contohnya? Nah, adapun contohnya adalah observasi kinerja karyawan. Selanjutnya observasi kebutuhan protokol kesehatan. Udah, sedikit tambahan untuk kelompok 1. Struktur control observation itu adalah observasi yang direncanakan atau terkontrol. Dikendalikan. Kalau bahasa kami kan dikendalikan. Menurut kami kan. Udah, kelompok berapa lagi yang mau jawab? Oke.
lapar. Tanya lah. Selain itu, observasi juga memungkinkan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diukur melalui tes atau kuis seperti keterampilan sosial dan keterampilan berpikir kritis. Oleh karena itu, observasi merupakan alat evaluasi yang penting dapat memberikan wawasan berharga bagi praktisi pendidikan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya kelompok 6 dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari kelompok penyaji, di mana pertanyaannya itu jelaskan yang dimaksud dengan ancestral informal observation dan dampaknya. Nah, jadi ancestral informal observation itu maksudnya itu artinya observasi data struktur atau informal. Nah, itu mengacu pada metode pengumpulan data dalam penelitian di mana pengamat tidak mengikuti format atau data periksa yang telah ditentukan. Pendekatan ini dicirikan oleh fleksibilitas Lah, dan kurangnya Olah, peluang diskusi matikan aja, aku nggak ada paket lagi. Pengamat dapat mengamati semua aspek dari Keluar. suatu fenomena dan kemudian memberikan deskripsi rinci tentang perilaku atau Pencet itunya, tombol bawah. penting. Nah, jadi salah satu contohnya itu misalnya di dalam studi tentang perilaku pelanggan, seorang peneliti mungkin mengamati pelanggan di mall tanpa mencatat daftar perilaku tertentu. Peneliti akan fokus untuk mencatat perilaku menarik atau tidak biasa yang mereka lihat, seperti cara pelanggan berinteraksi satu sama lain atau cara mereka merespons pesan tertentu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk menjawab. Baiklah, saya dari kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok penyaji. Gimana pertanyaannya? Jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan situasi bebas atau free situation dan berikan contohnya. Situasi bebas atau free situation adalah kondisi di mana individu tidak terikat oleh tuntutan, tekanan atau keterbatasan eksternal yang signifikan. Dalam situasi ini, individu memiliki kebebasan penuh untuk bertindak sesuai keinginan mereka tanpa ada pengaruh dari luar yang membatasi atau mempengaruhi pilihan mereka. Contohnya yaitu seperti salah satunya seperti kita memiliki waktu luang di rumah. Ketika seseorang memiliki waktu luang di rumah tanpa adanya tanggung jawab atau kewajiban tertentu, mereka memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan yang mereka inginkan, dan seseorang bisa membaca buku, menonton film, atau melakukan hobi tanpa adanya tekanan waktu atau tuntutan lainnya. Contoh lainnya yaitu seperti liburan, rekreasi di taman, atau sebagainya. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih untuk jawabannya. Udah habis. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.